silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sebelumnya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari yang cerah ini kita akan mewawancarai Bapak Ongroni ini, Pak. Khairon. Jadi kita sekarang sedang berada di Pleret, Bantul. Mungkin sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Bima Herdian Adiwilaga. Saya bilang aja. Saya Khairuni Samutakin. Dan saya Nila. Bapak, dan di samping saya ada Bapak Khoironi, sarjana ekonomi nih. Iya. Ya, jadi kedatangan kita di sini kita akan berbincang-bincang masalah anak. Kita di sini mengambil tema cara mendidik anak menjadi pribadi yang tangguh. Oke, sebelumnya gimana Pak kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat semua. Ya. Mungkin sebelum kita masuk ke tema, saya mau izin bertanya dulu Pak. Bapak aslinya di sini, Ya, masa kecilnya gimana? Mungkin boleh cerita Pak, karena kita kan di sini mengambil tema tentang anak ya. Bincang-bincang santai saja. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di dusun kita, dusun Pandes, atau di PRM Pandes, suatu wilayah ranting. Kalau kata Ketua LPCR Pusat Pak Jamaluddin Ahmad itu ranting terkecil se-Indonesia. Oh gitu Pak. Katanya gitu. Karena wilayah PRM Pandes ini cuma satu dusun, jadi 4 RT. Kalau PRM ya, wilayahnya yang lain, wilayah lain dari PRM ini biasanya skopnya kelurahan. Mungkin termasuk istimewa. Nah, dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, ya alhamdulillah kita mengelola PRM ini. Jadi jangan berpikir yang lain wilayahnya luas, SDM-nya banyak, sumber daya yang lain ini kan sudah banyak. Tapi bagaimana mengolah atau memanage, mengatur ya kekurangan itu menjadi suatu kelebihan. Nah, itu penting sekali untuk manajemen. Itu yang kita kelola di PRM Pandes yang notabene wilayah terkecil. Ya. Tapi kan malah kita kalau koordinasi lebih mudah, mobilisasi lebih mudah. Karena alhamdulillah seandainya memerlukan apa-apa ini ke masyarakat ini lebih mudah. Dan alhamdulillah ini Muhammadiyah mewarnai dusun Pandes. Ini warganya 70% atau 65% ini Muhammadiyah simpatisan, sekitar 35% warga yang lain, saudara kita. Nah, masa lalu saya ketika kecil ya di Kampung Pandes ini. Ya. Kalau dibanding dengan sekarang ini jauh berbeda. Apanya itu? Ya kondisinya, kondisi dusunnya, kemudian fasilitas, adat, kebiasaan, teknologinya. Kalau saya kan paling enggak sudah mengalami 4 ya. Dulu ketika di kampung kita ini masih kalau sumur masih pakai apa itu? Tarik-tarik. Senggot dulu. Katrol. Senggot. Kalau di sini senggot. Jadi ada tiangnya atau ada pohon, kemudian dikasih bambu. Nah, kemudian bambu yang sana fungsinya, kemudian yang ke sana untuk embernya. Setelah itu kerekan. Ya. Saya tahunya itu kerekan itu. Nah, kerekan itu kemudian pompa air itu. Tangan. Nah, pompa tangan bahkan dulu saudara saya juga ada yang bikin pompa tangannya itu bukan dari logam tapi dari bambu.
bisa. Oh, bisa, Pak. Bisa. Setelah itu apa? Nah, setelah itu baru apa? Pompa air itu ya. So, kalau apa? Sudah penuh ini dimatiin, kalau kosong dihidupin, kemudian sudah pakai otomatis. Nah, kalau sekarang kan bahkan sumur sekarang ini kan semua di dalam rumah, kalau dulu Di luar. di luar. Dan sekarang tertutup sumur cukup satu peralon. Berarti perpindahan ini jelas gitu. Ya jadi beberapa termasuk masa kecil seperti itu ada mengalami hujan abu, Merapi, gempa bumi, nah, kemudian ada pandemi. Ini kan pengalaman-pengalaman bagi kami, termasuk cara mendidik anak. Iya. Nah, ini sudah jauh berbeda, dan anak sekarang dengan anak dulu ya ini juga jauh berbeda. Otomatis cara mendidik anak juga harus Beda lah. berbeda. Kalau dulu ya kewajiban anak ya disuruh ngaji itu kalau belum kalau istilahnya orang mulangke gitu loh, jadi setor. Oh, Nah, setor. itu belum berani pulang. Bahkan ketika gurunya, kan kalau dulu ngajarnya gurunya kiainya itu sambil ketiduran nggak berani. Beda sama. Nggak berani pergi. Nah, paling nanti nangis. Nanti nangis. Paling nanti nangis. Nah, kalau gurunya kan memang bisa, jadi tidak usah melihat Qur'annya, tidak usah melihat teksnya, ini hafal, baik itu hafalan maupun bacaan-bacaan. Ini saya persilakan, Mbak. Oh iya Pak, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Hairul Nisa. Ya. Jadi sebelum masuk pada tema, saya izin bertanya Pak. Menurut Bapak, dari pandangan Muhammadiyah, keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah itu seperti apa? Terima kasih. Ya, pertama keluarga Sakinah Mawaddah niatnya juga utama adalah untuk beribadah. Nah, kalau niatnya sudah beribadah, insya Allah nanti plus minus dari suami maupun istri, ya, ini insya Allah tidak akan menjadi kendala untuk suatu keluarga. Saling pengertian, kerjasama. Ya. Kemudian kalau materi itu ya sebetulnya nggak terlalu penting, cuma pokok. Maksudnya pokoknya memang harus sebagai suami, sebagai Wajib. ya kewajiban. Dalam tanda kutip nanti ada ibu juga bisa membantu, atau dalam keadaan khusus suami sakit misalnya, ya bantuan inilah yang jadi ya saling pengerti di keluarga Sakinah antara lain masih banyak. Terima Pak. Kemudian untuk pertanyaan kedua itu, mungkin dalam suatu keluarga itu tidak semua keluarga itu harmonis. Mungkin dari orang tuanya yang sering berkelahi, dan itu berdampak pada anak. Nah, menurut Bapak cara menanggapi hal itu seperti apa? Maksudnya menanggapi seharusnya gitu loh. Ya, seorang anak gitu. Oh, dari sisi anak atau Dari sisi anak. dari sisi anak? Iya. Ya memang sebaiknya anak ya kalau ada orang tua yang mungkin beda pendapat lah. Nah, beda pendapat, saya katakan beda pendapat, sedikit adu argumentasi, dan tahapan-tahapan selanjutnya yang kira-kira kurang, sebaiknya anak ini tidak ikut campur, jangan mendengarkan. Nah, atau sebaiknya dari sisi orang tua, kalau kita akan kemungkinan beda pendapat, ini jangan di depan anak. Oh, iya, jadi dari orang tua harus tahu, ya, harus tahu. Kira-kira kalau kita beda pendapat, ya, ini sebaiknya jangan di depan anak, bawa ke kamar atau ketika anak tidak di rumah, tidak di depannya, ya, biar nanti
anak tidak bingung. Jadi antara ayah dan ibu ini harus satu pemikiran, satu apa yang dikeluarkan untuk anak ini satu. Pak, terima kasih Pak. Terus untuk pertanyaan selanjutnya itu kan terkadang orang tua itu sering menuntut anak untuk jadi inilah, itulah. Nah, itu yang harus didahulukan itu menurut Bapak perasaan seorang anak apa tuntutan dari orang tua tersebut? Ya. Sebetulnya tugas orang tua ini adalah mengarahkan, ya. Tapi memang zaman dulu ketika orang tua kecil mempunyai cita-cita dengan anak sekarang, ya ini mesti berbeda, termasuk tuntutan atau kesempatan untuk masa depan, ya lapangan kerja ke depannya, misalnya seperti itu. Kalau dulu kan orang tua ini memberikan motivasi, memberikan masukan kepada anak, oh besok nek gede jadi dokter, saya gede jadi polisi, jadi presiden, nah, seperti itu lah, jadi insinyur. Nah kalau sekarang kan memang dulu pekerjaan-pekerjaan yang eksklusif atau yang memang menjanjikan seperti itu. Kalau sekarang kan sudah dunianya sudah berbeda, termasuk ketika teknologi sekarang ya. Sekarang kan jadi master chef, gitu. Jadi YouTuber, jadi desainer, influencer, bikin logo dari dan lain sebagainya. Ya. Orang tua juga harus tahu perkembangan zaman, ya harus bisa mengikuti. Cuma memang kalau mengarahkan ini yang visioner, ya maksudnya apa? Yaitu yang ketika di dunia ini didapatkan, di akhirat didapatkan. Misalnya, ya kalau memang bisa, itu misalnya jadi profesi-profesi yang ketika di dunia ini ya untuk mendapatkan materi diniati dengan ibadah, ya ini juga rencananya ke depan itu pahala, itu entah mau jadi apa silakan. Sebenarnya juga di kemauan dan kemampuan si anak. Pak, mungkin itu hanya itu pertanyaan dari saya. Selanjutnya mungkin dari Mas Bima. Lanjut dulu Mas Bilang. Jadi kalau pertanyaan dari saya, jadi gini Pak, kan ada keluarga yang tidak dekat, mungkin orang tua sama anaknya itu tidak dekat. Nah itu bagaimana orang tua mendekati anak atau yang anak mendekati orang tuanya gitu bagaimana? Itu biasanya kalau sekarang orang tua harus manut atau manut anak sekarang ya. Jadi kalau dulu anak itu takut dengan orang tua, kalau sekarang malah orang tua takut dengan anaknya. Dengan anak maksudnya apa? Karena orang tua harus, kalau sekarang ini harus yang duluan aktif mendekati sih. Nah tentunya juga dengan cara-cara yang bijaksana. Misalnya anak ini kesenangannya apa, kemudian kita dekati dengan cara-cara seperti itu. Di pendekatan memakai perantara suatu kegiatan atau suatu alat. Jadi, kemudian diajak maunya si anak itu seperti apa. Kalau mau kemauannya ini mestinya insya Allah nanti kalau ditanyakan seperti ini juga akan keinginan saya itu seperti ini, kalau di rumah seperti ini, kalau sekolah seperti ini, cara ngomong juga harus seperti ini. Kita juga bisa menyesuaikan dengan tidak mengurangi ya tugas orang tua
untuk membimbing, mendidik dan mengarahkan si anak agar apa anak ini benar-benar sesuai dengan harapan kita. Nah, tentunya diberikan contoh yang baik dari keluarga, dari bapak maupun ibu. Di fungsi atau peran si orang tua termasuk memberikan contoh yang baik di dalam keluarga. Memberikan support juga gitu ya, Pak. Iya, memberikan support, dukungan baik itu apa kata-kata motivasi maupun materi fasilitas. fasilitas. Iya. Ya Ica, Mungkin ada satu pertanyaan dari saya. Iya. Gimana menurut pendapat pribadi Bapak supaya anak itu mempunyai prinsip yang kuat dan bisa mengontrol pergaulannya di masa sekarang ini? Ya, ya memang untuk pergaulannya ya sekarang ini memang kalau orang tua tidak berperan aktif ini bisa berbahaya bagi anak. Ya, banyak lah sekarang anak-anak yang masih SMP saja mempunyai geng, mempunyai klub ya, kliteh ataupun kegiatan-kegiatan yang negatif. Klitih ini yang sekarang banyak dan usia SMP ya ini kan baru emosinya ya, egonya ya, masih labil. Bagaimana ya tentunya sejak awal memang harus sejak dini ya, sejak awal ketika masih usia kecil ini sudah diberikan batasan-batasan ya, batasan dalam bukan berarti untuk mengekang anak tapi koridor lah. Jadi harus diberi misalnya untuk jam main ya, untuk ibadah ya, kemudian menggunakan gadget. Nah ini yang harus dibatasi, termasuk konten-konten yang ya yang bisa diakses ya, yang kira-kira bisa diprotek, dibatasi kan masih, tapi kalau sudah agak besar sedikit memang anak ya lebih canggih dari orang tua. Nah ini memang ya monggo, ini kebijaksanaan itu salah satu cara mengawasi orang tua terhadap anak, hubungannya dengan gadget. Kemudian juga tadi saya katakan diberikan batasan waktu, diberikan batasan konten, termasuk juga kuota internet itu juga harus iya. Jadi orang tua juga bisa mengontrol anak, ya. Kemudian juga berkala coba anak ini yang diakses apa saja, nah kan bisa untuk mengevaluasi. Dan juga diberikan jangan sampai di password ya, dikunci. Ya antara lain itu. Orang tua juga harus demikian, tadi saya awal katakan juga memberi contoh. Ini mengontrol. Dan juga memberikan reward seandainya anak mempunyai prestasi. Reward tidak harus selalu berupa barang, uang, tapi juga ujian ini juga merupakan reward, penghargaan bahkan ketika berprestasi. Dan jangan mematahkan semangat antara lain. Ini dari saya Pak, terakhir ini kan untuk ranting pendek sendiri kan kemarin punya prestasi menjadi ranting unggulan. Nah, mungkin ada tips dan triknya dari Bapak buat kita anak-anak muda itu gimana sih biar di depan mempunyai prestasi demikian? Kalau ranting unggulan musik itu kan penilaian dari LPCR ya. Kalau kita kan merasa sebetulnya lagi saya unggulannya dari PRM Pantes itu ya, belum, saya rasa masih banyak berguna. Tapi memang ada
indikatornya mulai dari pembinaan jamaah. Ya, alhamdulillah ini pembinaan jamaahnya selalu ya ada pengajian untuk pagi seperti tadi pagi 8-an gitu kan. Jadi 35 hari sekali. Kemudian ada yang mingguan, ada kajian rutin harian juga ada. Ya, ini malam Ahad, malam Senin, malam Rabu, malam Jumat, malam Sabtu juga ada, termasuk pembinaan anak-anak muda maupun pembinaan untuk orang-orang tua. Selalu ada pembinaan jamaah. Kemudian dari sisi ekonomi kreatif, nah, di sini kan mempunyai usaha, meskipun baru dirintis, yaitu usaha properti. Antara lain itu properti, kita membuat usaha properti ini jual beli rumah. Kita sudah membangun beberapa unit. Sekarang ada 5 ya, yang 3 sudah terjual, 1 proses jual beli, yang satu rumah masih ada. Kemudian yang ketiga amal usaha. Amal usahanya ada masjid, kita mengelola 2, 1 ranting 2, ada SD, ada TK, ada PAUD, itu amal usaha. Kalau gitu mungkin dari Mbak Nisa ada pertanyaan pribadi, monggo. Sudah cukup? Sebulan? Cukup. Oke, mungkin sekian Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Mbak Nisa, tutup aja langsung ya. Mungkin terima kasih Pak Wironi sebelumnya terima kasih atas waktunya yang diberikan. Mungkin ini sebelumnya ada pesan-pesan lagi yang ingin disampaikan Pak Untuk anak-anak Untuk remaja. ya, untuk adik-adik ya, silahkan untuk mengejar cita-cita ini setinggi mungkin ya. Kemudian komitmen dalam berusaha untuk meraih cita-cita itu. Jangan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berdoa. Selain itu yang juga pokok adalah doa restu dari orang tua. Ya, kuncinya itu. Salah satunya adalah keridhaan orang tua untuk anak-anaknya, untuk adik-adik semua. Apalagi tadi kan tidak ada yang dari Jogja ini. Nah, saya kan sudah niatnya sudah jelas ya. Harapan orang tua ini anaknya berada di Jogja ya, nanti bisa berhasil. Itu nggih. Saya rasa itu untuk pesan kami selaku orang tua dari PRM Pandes. terima kasih atas waktunya Pak, terima kasih atas kesan dan pesannya. Mungkin sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Saya Bima. Saya Sabtu aja. Saya Hairunisa. Oke, mungkin sekian teman-teman wawancara atau podcast kami dengan Pak Koironi barusan selaku pimpinan ranting ya. Untuk penutup kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.